Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, saya Muhammad Rifana Andrian dari Fase Harja akan melanjutkan pembahasan saya dari apa yang telah saya pahami dan telah saya dapatkan kesimpulannya dari materi video yang Bapak kasih, yaitu yang berjudul, mungkin ini masih melanjutkan dari materi yang tadi, yaitu tentang persatuan, kesatuan, eh, dan perwujudannya untuk negara Indonesia. Jadi saya mulai dari persatuan. Persatuan itu apa? Persatuan itu tuh proses bergabungnya nih suatu unsur-unsur yang telah saya jelaskan di materi tadi, yaitu bersatunya atau bergabungnya suatu unsur-unsur yang berbeda ini untuk menjadi satu kesatuan nantinya. Jadi unsur-unsur yang berbeda ini dari mulai bangsa-bangsa dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai ras ini saling bergabung. Nah, bergabung ini, setelah dia bergabung menjadi satu kesatuan utuh yang tidak akan terpecah belah, ini tuh dinamakan kesatuan. Jadi kalau misalnya sudah ada persatuan, pasti akan terbentuknya kesatuan. Nah, selanjutnya itu adanya sikap nasionalisme atau sikap cinta tanah air. Selanjutnya itu sikap patriotisme atau sikap rela berkorban demi negara Indonesia, ataupun sikap lebih mementingkan jauh negara daripada kepentingannya sendiri. Selanjutnya itu integritas nasional. Integritas nasional ini tuh yaitu suatu proses penyataan suatu bangsa yang mencakup semua aspek, dari mulai aspek kebudayaan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Selanjutnya itu kita masuk nih, kita tuh masuk ke perwujudan persatuan dan kesatuan ya. Jadi perwujudan ini tuh sangat banyak bidangnya ya. Perwujudan yang pertama itu kita harus lakukan di bidang ekonomi. Karena untuk mencapai ekonomi yang merata dan saling merangkul adanya ketidakmerataan suatu ekonomi di suatu masyarakat. Yang kedua itu persatuan di bidang politik, persatuan di bidang sosial dan budaya. Ini juga salah satu kunci penting adanya persatuan di bidang ini, karena ini juga yang menjadi kelebihan nantinya yang saya akan bahas. Yang keempat itu perwujudan di bidang keamanan dan pertahanan. Ini juga salah satu yang paling penting, karena kalau misalnya pertahanan tidak adanya persatuan, negaranya nanti pasti akan mudah diserang dari negara lain. Jadi apa aja sih alat dan media pemersatu bangsa Indonesia ini? Jadi yang pertama, nomor satu ini tuh yaitu Pancasila. Kedua itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu lagu kebangsaan Indonesia, bahasa Indonesia, dan saka bendera saka merah putih. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kelebihan NKRI ini? Kelebihan NKRI ini tuh banyak banget, tapi saya akan menjabarkan mungkin hanya 3 yang menjadi utamanya. Apa sih kelebihan utamanya? Kelebihan utamanya itu pertama itu sudah pastinya jumlah dan potensi. Ini maksudnya apa? Jadi jumlah di sini maksudnya jumlah penduduk Indonesia, dan juga jumlah yang berpotensi melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang dapat menjadi ciri khas ataupun kekuatan atau kelebihan negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu tuh keanekaragaman sosial budaya. Ini tuh memang harusnya selalu menjadi kelebihan, tetapi memang kadang ini menjadi suatu kelemahan juga, karena ini juga titik yang bisa menyebabkan suatu perpecahan dan perbedaan pendapat. Yang ketiga ini tuh Indonesia ini tuh menerapkan adanya konsep wawasan yang berorientasi kesatuan nasional. Nah, sekarang ini tuh kalau misalnya ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah ini tuh kekurangan, apa sih kekurangan bangsa Indonesia ini, bangsa NKRI ini tuh? Jadi ada tiga juga yang menjadi utama. Yaitu pertama itu masih banyak adanya kurang toleransi antar umat beragama, mungkin yang paling sering ya, atau toleransi dengan budaya bangsa lain. Yang kedua itu kurangnya kesadaran untuk selalu menghargai, selalu kurang kesadaran mungkin. Yang ketiga itu ketidak ketidakpuasan dengan adanya tidak pemerataan. Ketidakmerataan di sini dimaksudkan adanya pembangunan dari pemerintahan yang tidak merata bagi setiap masyarakat. Itu dia selengkapnya tentang kekurangan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya itu gimana sih cara kita
menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Jadi cara yang pertama itu kita harus banget lebih toleransi antar perbedaan ini. Karena kalau kita sudah toleransi, ya harusnya kita akan bisa bersatu dan menjadi satu kesatuan utuh yang pastinya bangsa Indonesia tidak akan menjadi terpecah belah lagi, dan tidak mungkin adanya ketidakpuasan dan tidak adanya toleransi dan kesadaran pasti akan ada nanti kalau kita sudah toleransi dengan berbagai keragaman ini. Yang kedua ini, kita tuh harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kita sendiri. Yang ketiga itu, kita harus banget mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam hal apapun. Jadi mungkin segitu saja tentang materi yang telah saya dapatkan dan saya pahami dari video yang telah saya tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.